12 tim yang bertanding untuk di bonus round di Livik game yang ke-6. Selamat menyaksikan. Yoi. Oke, dan ini dia game yang ke-6 dan nampaknya udah mulai ada beberapa tim yang turun juga mengambil ke bagian area di selatan dari Livik. Oh, utara ternyata. Super Una. Super Una. Investigator tadi katanya. Investigator. Kan sekarang kalau main klasik ada kan? Ada. Investigator. Betul. Super Una kayak suka nge-report orang-orang nih. Makanya. Tapi dari BTR gue liat ikut main deh kalau nggak salah. Oh, Oke. Wah, ini rame banget. Ini seru nih. Mid stain udah mulai rame, penumpukan juga terjadi di bagian area center di mid stain, tapi dari tim Bigetron udah mulai membuka tembakan juga di bagian utara. Ada rival yang harus dilumpuhkan juga pergerakannya oleh Jobrenki. tim Bigetron. Ngenokin orang pakai M24 loh. Ke KF lagi dari tim EVOS. Waduh, ini dia BTR ya. Berhadapan dengan Geek Fam di mana Toms kembali lagi bermain menggunakan sebuah pisau. Lihat, tembakan di Glock 18-nya hampir menumbangkan satu player dari Bigetron. Tapi Miseri membalaskan dengan cukup baik. Ini dia kandang kuda upgraded karena Livik 1.0 belum gini bentuknya. Sekarang mulai begini, tapi ini dia shotgun yang menjadi malapetaka besar di bagian Livik. Udah mulai dikenai tembakan ke arah BTR, tapi dari BTR pun tumbang 2. Kuantitas menang Geek, tapi secara health point dan weapon menang BTR kali ini. Betul, dan juga tadi M24 dari tim Onyx juga dibalaskan pergerakannya oleh seorang Micro Blue, didapatkan headshotnya juga ke seorang Jobrenki dan Nate. Oh no. 3-2-1 udah benar-benar matang dan sayangnya belum bisa menumbangkan, tapi Cimoy terkikis abis HP damage-nya oleh seorang Meziri. Bakal limpik ke bagian kanan dengan M4-nya dibuka Sakit tanpa banget. adanya no scope, dan ini didapatkan di bagian belakang. Wah. Berhasil bisa dilumpuhkan juga posisinya oleh kedua tim saling trade dan bahkan tinggal satu lagi untuk seorang Liquid. Betul sekali, Liquid menjadi satu orang terakhir. Masih dicari, ini dia Liquid. Akan mulai maju dengan SLR-nya. Melihat ada shotgun user dari tim Geek. Tidak ingin maju perlahan. Tembakan dari Liquid. Tembakan karena bagian depan, tapi shotgun dari seorang Cimoy. Ternyata tidak. Ada MK juga yang digunakan. Berhasil memenangkan fight dengan Bigetron Red Alliance. Betul, dan juga fight kembali terjadi lagi-lagi dengan shotgun Livik. Ini dari tim EVOS Red West. Menggugah banget dengan tembakan-tembakannya dia, dan itu nampaknya Limpik jatuh juga dari bagian dalam, dan akhirnya Onyx rata juga dilumpuhkan posisi oleh tim EVOS, dan total 2 tim dieliminasi di waktu yang hampir bersamaan, Kak Doge. Betul, pakai FAMAS tadi terakhir ya. Satu weapon yang cuman ada di bagian Livik juga. Namun ini dia Midstain dihuni oleh Aura dan juga Alter Ego. Di mana dua player Aura sepertinya udah tumbang karena Alter Ego udah mendapatkan 2, menyisakan No Mercy dan juga Jason. Yes, betul banget, dan juga split dilakukan pastinya untuk masing-masing player, masing-masing tim juga. Jason ngehook di bagian satu area seorang diri aja, sedangkan No Mercy cukup jauh untuk bisa memberikan backupnya ke seorang Jason apabila 2 player dari tim Alter Ego akan coba commit void, tapi ternyata lihat dari Jaden akan coba mundur sedikit, akan coba di grup lagi dengan seorang No Mercy, dan di bagian sisi luar lainnya dari tim RRQ, Asa hampir terpick off juga dari angle yang sangat amat terbuka untuk diambil celahnya oleh tim GPBR. Dia dilontarkan. Belum ada yang connect sama sekali, bahkan yang connect tembakan demi tembakan yang dilayangkan oleh tim Alter Ego. Fonbi dengan Uzi Gamingnya. Jason ditumbangkan, bahkan counter juga diberikan, dan No Mercy tinggal bertahan seorang diri bagian belakang dan akan coba dikepung nampaknya oleh keempat player sekaligus dari tim Alter Ego. Wah, tapi itu dia kepungan yang terjadi, bahkan Alter Ego agak sedikit taunting dikit ya. Karena memang Midstain sepertinya menjadi milik mereka. Tembak karakter sedikit saja membuat Aura, kalau besok ketemu lagi di minggu depan, jangan turun Midstain. Itu, karena pastinya akan bertemu lagi dengan tim yang sama juga di bagian area Midstain. Ada tim Alter Ego yang bisa melululantakan pergerakan dari tim Aura, dan saat ini Kean masih coba mengoleksi informasi. Di depannya masih ada terpaut jarak juga untuk tim RRQ yang udah mulai bisa mundur sedikit dan akan coba diburu lagi oleh seorang Ciel. Udah dipastikan sebuah kendaraannya juga, akan coba mengambil ke bagian area barikade paling depan untuk tim GPBR untuk saat ini. Tadi saya kira akan ada permainan bola ya. Saya mendapatkan beberapa intel sebenarnya. Intel. Saya kira akan ada permainan bola, tapi ternyata pro player mereka serius tentunya ya. Serius? Gak mau ngasih poin karena lawan-lawannya. Jadi di RRQ agak terdesak dan ada P90 yang sudah didapatkan oleh Mort. 1 SMG juga yang cuman ada di Livik, 50 peluru dalam satu rondenya. Ya, betul. Berarti kalau misalkan mereka ingin bermain bola, berarti daerah yang dituju itu dari Bloomster. Karena ada soccer field-nya. Kiri atas ya, belum start. Iya, bisa main giant ball. Karena bolanya itu besar dibandingkan bola pada umumnya. Betul, dan kalau nyetak gol, dapat item kalau gue nggak salah. Dapat item, betul banget. Dan juga ada itu baru lagi kan, variasi baru lagi di Livik. Namanya apa ya, lupa ya sebutan lain dari Flying Fox. Itu zipline. Zipline, ingetnya Flying Fox terus. Iya, ingat kecil ya Flying Iya, Fox ya. Sekarang kalau saya naik Flying Fox, kasihan Fox ya.
Flying saya memang, iya. Tapi tidak mencapai Fox. Aduh. Zaman kecil ya Flying Fox ya teman-teman semua. Tidak bisa lagi kalau berat badan seperti saya. Langsung shoo. Dosa gak sih kalau ketawa? Enggak ya. Puncak komedi itu adalah Puncak tertawa komedi. dengan diri Anda sendiri. Betul. Kalau misalkan kita punya masalah, ketawain aja masalahnya. Iya. Biar masalahnya pergi sendiri. Kalau punya ya kan? mantan, tawain aja mantannya. Cuma kan ini sama juga nampaknya di bagian sisi belakang dari seorang Yami. Memang enak banget angle-nya dari seorang Voldemort bisa menumbangkan posisi dari seorang Yami. Voldemort sebenarnya gak cukup kelimpungan. Ada pohon tadi yang nahan tuh Bobo. Wah, M249. Coba tuh tapping karena Voldemort langsung half health point. Tembakan lagi hati Scar L lebih tajam ternyata Voldemort dengan dengan Scar L ketimbang M249 Boboho. Dan itu dia teman-teman semua, vehicle baru yang ada di sekitaran Boboho berupa UTV. Satu vehicle yang lebih on point lagi karena kayak what? Hei, gak boleh. Buset Asa, waduh. Wah, gue baru mau ngejelasin. UTV ini bisa 4 orang nih guys. Tapi Asa ditembakin sama Hexas tuh, waduh. Luar biasa banget memang. Ini di Pro League, tapi masih bisa ada refleks setinggi itu dari seorang Asa. Dan kali ini Asa mencoba untuk menembakkan bagian depan. Boboho bertahan, tapi ternyata Boboho juga tumbang. Karena The Mort yang terus menembaki juga membuat boom e-sport. Hanya misalkan satu orang saja. Asa sih tadi kacau sih Asa tadi sih. Iya, dan bahkan sekarang Asa juga nampaknya akan mendapatkan eksekusi demi eksekusinya juga ke player diterbangkan dari tim Boom juga. Dan tadi Mort juga counternya juga on point loh Kak. Dia lihat untuk HP-nya tuh udah kalah jauh dibandingkan Boboho. Tapi jadi counter dan akhirnya bisa mendapatkan keunggulan lagi untuk tim RR Kiryu. Kok Asa gak dapet elim sih? Jangan-jangan nendokin Mort tadi ya? Mort ya? Tapi tadi damage-nya besar banget loh dari Asa loh. Kayaknya crossfire kali ya. Crossfire, betul-betul. Oke, menarik. Tapi ini dia BMW Nyongs. Sang 24 July Man, bisa kita katakan. Itu dia zipline yang dibahas oleh Windy tadi. Bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain, tapi dipastikan jangan sampai ada musuh di sekitar kita. Karena di zipline bisa ditembakin. Ya betul banget, dan jadi nampaknya dari tim NFC juga bisa nembak ke tim BNW. BNW juga sebaliknya bisa nembakin juga ke tim NFC. Bahkan dari seorang Batman yang terpantau di lock juga angle-nya dari seorang Vlux. Masih tahan juga satu buat tarikan klip peluru M4-nya, ditahan juga. Batman masih terhalang dengan beberapa obstacle dia miliki juga. Masih belum terbuka begitu jelas juga visionnya, dan untuk saat ini masih sama-sama akan coba menahan aja di bagian area masing-masing. Iya, ini tim-tim yang gue katakan tadi loh Win. Dia punya kesempatan untuk mengejar. Kayak BNW cuma beda 4 poin sama AE. Tapi kalau dia ngejar AE, dia dapat 19 poin minggu ini. Wow, iya kan? Oh iya. Kok, iya dong? betul, dong. iya betul. Iya dong. Iya maksudnya iya. Iya kan? Makanya mereka serius mainnya. Makanya ini bonus match gak bisa dianggap main-main. Gak bisa dianggap exhibition. Tapi memang match yang mempertaruhkan poin yang bisa didapat di minggu ini. Betul, meskipun terkesannya kayak 20 poin, 19 poin itu kan masih kayak GP tipis-tipis lah ya kan. Tapi itu benar-benar impact banget untuk masing-masing player, masing-masing tim juga untuk mereka bisa mendapatkan hasil yang mereka targetkan. Itu untuk lolos ke grand final nantinya, untuk dapetin slot keseanya juga nantinya. Betul juga, karena poinnya kan dihitung secara total ya kan. Betul. Lagi dalam pengejaran poin-poin PMGC juga. PMGC juga dalam pengejaran, Morph juga sedang dikejar-kejar nih. Betul, bayangkan poin PMGC bisa kekejar karena Livik. Wah. Morph kan nggak lolos ke Livik ya. Poin PMGC-nya juga udah mulai terkejar. Betul. Di bawahnya ada tim AE yang juga tinggal dikit lagi ngejar. Itu dia, AE juga lagi bagus hari ini. Lagi bagus AE-nya. Nah, sekarang masih 4 orang lagi. Masih komplit. Itu dia, ini bahaya banget ya, kita akan lihat. Sementara waktu kita melihat ada pergerakan yang udah cukup matang dibangun BNW dari tadi. NFT bahkan, wah NFT ini jagain semua zipline berarti ya. Kalau ada orang tiba-tiba ngayun ke arah mereka, mereka bisa take down dari NFT sendiri. Ujungnya dijagain. Betul, sedang DG di bagian kiri juga lepas aja. Jadi ada beberapa tim yang udah cukup enak. Ini dia UTV yang dikendalai oleh Batman. Gue gak lihat Boychill main lagi hari ini berarti ya. Kayak tim utamanya NFT ketika season lalu yang bermain. Mungkin makin akhir minggu banyak tim sadar kita coba pakai line up yang lama. Kayak EVOS, NFT ya kan. Pakai dengan line up yang udah lama lah mereka gunakan di season-season sebelumnya. Line up nyamannya mereka lah ya untuk di season-season sebelumnya. Line up comfortable-nya mereka lah. Betul, tinggal ditranslatein doang tadi ke Inggris ya. Line up. Apalagi line up yang klop lah. Dah. Itu hilang. Wah, Kian sih gaib sih. Kian gaib sih tadi sih. Tadi lagi nangkring di zipline. Tiba-tiba
ada portalnya sendiri dia bisa Itu dia. transisi. Nah itu kan set langsung action pokoknya ini. Naik ke arah bagian zipline, langsung melakukan sebuah backup karena teman-temannya. Drone yang tadi PD, satu orang bisa melakukan satu orang fight dengan lainnya. Sekarang harus berhadapan dengan 2 GPBR. Ini GPBR kemarin menjadi juara di turnamen Livik kayaknya bukan karena tanpa sebab. Karena kayaknya mereka menguasain banget Livik gitu ya. Dan ini dia maju ke arah bagian depan, drone cukup meleci, kalau terus Hades. Ganti ke arah bagian M4 dan drone take down. Wah mungkin Ram selalu memaksakan bisa mengendari lagi dari UTV-nya untuk bergerak ke bagian belakang. Dan dari Batman juga di bagian atas juga sulit memberikan backupnya untuk seorang drone. Dan dari Batman juga akan langsung berpindah lagi posisi mereka untuk mengamankan lagi poin-poin demi poin untuk tim NFT. Itu dia, bahkan Ciel juga udah mulai mendekat ke arah kawan-kawan dari GPBR lainnya. Akan masuk ke arah tempat yang sama. Dan betul tadi kata Windy, NFT lainnya akan mulai bergerak masuk dalam zona untuk GPBR. Kembali lagi melihat low HP sekali bagi seorang Batman. Hades kembali lagi menjadi aktor antagonis di sana. Ditikukan ternyata nggak mau buang utility terlalu banyak. Mereka masih memikirkan mungkin zona 3, 4 nanti dan lainnya. Tapi fun fact juga buat teman-teman semua yang nggak main Livik. Livik dikabarkan oleh pihak PUBG Mobile adalah salah satu jalan keluar buat teman-teman yang nggak mau main terlalu lama PUBG Mobile. Betul. Mungkin cuma ada istirahat sebentar atau istirahat makan siang karena Livik cukup 15 menit saja. Apalagi ini new versionnya dari Livik yang terbaru lagi. Udah ada updatean terbaru, lebih banyak variasi lagi. Untuk kota-kotanya juga sekarang lebih colorful untuk Betul. Livik sendiri. Itu dia lebih colorful, ada senjata, ada vehicle baru, kemudian beberapa jalan juga di remake bisa kita katakan ya, terutama di sekitaran Midstein dan tempat-tempat lainnya lah bisa kita katakan. Tapi pergerakan udah mulai dibangun lagi, BNW kayaknya paling aman dari tadi, jagain sekitaran power plant aja. DG juga akan mulai masuk ke arah bagian tengah, sementara tim kayak EVOS ini agak menarik bermain di bagian luar zona. RRQ yang tadi baru saja menumbangkan player-player dari Boom, hanya misalkan Okta dan AE. Dengan 4 player kita akan melihat apakah akan agresif masuk atau tidak. GPBR muter ke selatan. Dan ini terpantau sejauh ini sampai dengan menit yang ke-12. Para tim-tim, para player juga itu mereka bermainnya benar-benar serius banget. Dan bahkan dari tim DG, Voker udah touchdown tapi ada beberapa damage juga masuk, seperempat HP-nya tertake. Dan Itkiar juga udah mulai memfollow di bagian belakang dari posisi seorang Voker. Ya udah mulai ada pengamatan-pengamatan lah ya bisa kita katakan. Dan dari Nyongs masih melihat dengan TPP, ini dia yang tadi sempat Windy bilang. Ada panci yang mau lempar, ternyata tidak hanya sebagai, ya mungkin gak kedengeran dari movementnya sebagaimana tadi coba dilakukan oleh Noox di game sebelumnya. Tapi BNW akan mulai mengepung DG. Hati-hati DG, satu titik udah diketahui bersama, itu dia ada JB Teddy Bear juga. Ini miliki player dari BNW. Masih mengamati ke arah bagian depan, tapi DG sepertinya punya defensif yang cukup sempurna, Windy. Ya betul, dan sulit ya nampaknya dibobol defensifnya oleh tim BNW. Tapi net dilontarkan juga untuk bisa membobol kembali posisi defensif dari tim DG. Dan saat ini kita bergali lagi POV yang berbeda juga dari tim RRQ Rio, dari Mort dan juga Voldemort. Akan bergerak kembali menyisir lagi di bagian area luar daripada Blue Zone itu sendiri juga. Di bagian kanan ada tim Alter Ego juga yang bergerak secara bersama juga. Tapi dari kamera beralih lagi POV juga ke Void yang terjadi juga. Tapi pertemuan juga terjadi dari posisi itu. Memenangkan Void dengan Uzi Asa itu bahkan menjadi sebuah confirm point eliminasi juga untuk tim Alter Ego. 5 eliminasi sudah didapatkan oleh Alter Ego. Mereka memang gak punya vehicle, tapi ingat masuk ke zona 4 tadi DPS udah sakit banget. Tapi dari DG mulai ditembaki satu persatu. Flux, Flux, kok ada tembak itu? Nah itu dia akhirnya ditembakin oleh BNW, membuat dari DG kali ini hanya misalkan 3 active player. Yang tentu membuat sebuah hal yang cukup baik. Flux, wow. Flux akhirnya melakukan tembakan lagi, mencari di mana letak player dari DG. Akan gak bisa untuk mendapatkannya, Rancit kita berhasil untuk masuk. Namun begitu, BNW akan semakin merangsek masuk, membuat DG hanya aktif dengan 2 player. Bahkan lihat di area bagian depan sana barrier, ada net dilemparkan juga dan rata. Karena barrier datang membawa AK, tidak memberi salam, tapi mulangin Dunia Games ke lobby. Yes, betul, dan masih ada 8 tim lagi yang tersisa untuk di circle yang keempat. Dari Mort gak bisa menggulung-gulung dengan bandage juga, ditumbangkan juga, dan berarti dari tim RRQ tinggal satu lagi Voldemort yang menjaga di bagian area belakang. Dan 19 first aid dimiliki di bagian backpack seorang Voldemort. Ini akan menjadi kali pertama kita melihat healing di PMPL untuk Livik. Akankah berhasil dilakukan oleh RRQ? Atau justru tidak terlalu maksimal tapi GPBR. Ini dia sang juara turnamen Livik sebelumnya. 4 player akan mulai maju ke arah bagian depan.
Mereka akan terus bermain ke arah bagian kiri mengingat kompon di bagian tenggara dari dalam zona sudah diisi oleh BNW. Mereka terus bergerak, mereka akan masuk zona dalam beberapa waktu lagi, tapi tidak untuk Voldemort karena melakukan healing di bagian luar zona. Ada Swavel yang ter-take down dan drone kita mengudara balik lagi ke Voldemort. Akan gak bisa dapat Swavel karena kalau dapat lumayan satu eliminasi lagi untuk tim RRQ. Ya betul, dan nampaknya akan coba dikejar lagi untuk seorang Voldemort yang di bagian sisi luar. Dari Audrey juga nggak bisa bertahan, dari Geek juga dilumpuhkan satu persatu player mereka, dan bahkan ada rotasi yang benar-benar YOLO banget. Ramones Tatson nggak bisa bertahan karena dieksekusi. Posisinya juga oleh berbagai macam tim yang berbeda, dari seorang Flux yang ternyata mendapatkan angle seorang Ramones, tapi Kean di area yang benar-benar terbuka juga. Microblue tahu jelas posisi dari seorang Kean dari tim GPBR. Ya, betul sekali, dan itu dia justru di take down dari GPBR itu sendiri oleh tim EVOS lainnya atau player EVOS lainnya. Di end kali oleh Microblue membuat mereka sekarang udah punya 5 eliminasi. Akan coba untuk masuk tapi dia tahu ada Geek di bagian bawah. Di Cook Nate 2-1 meletup di bagian bawah. Ternyata tidak connect knockdown. Hanya splash damage ke arah seorang Cimoy. Ya betul, dan kali ini nampaknya dari Microblue akan coba menyisir juga ke bagian area jalur yang dibuat juga oleh seorang Red Fast. Tapi di bagian sisi luar lainnya lihat dari seorang Hades. GPBR mendapatkan pick off yang sangat amat clever juga ke depan dari tim BNW. Nyox ditumbangkan posisinya dan upaya revive tidak sempat di follow juga oleh tim BNW. Kimain menjadi kunci dan dijaga juga pergerakannya oleh seorang Hades dari tim GPBR. Ini AE punya kesempatan juga loh ngejar Boom loh. Hati-hati loh. Wow. Kalau AE udah dapat eliminasi banyak, terus Chicken bisa kejar loh Boom loh. Sekarang aja udah 191. Bedanya berarti 28 poin. Kalau Chicken terus eliminasinya terus didapatkan AE, bisa bahaya Boom. Tapi kita lihat terlebih dahulu AE kali ini juga akan mulai bergerak masuk ke arah bagian dalam dengan 4 playernya. Namun GPBR pun melakukan hal yang demikian. Makin satu persatu tumbang, AE makin gak bisa ngejar. Dan sepertinya pengejaran dari AE akan sulit kali ini karena sudah tidak mungkin secara eliminasi. Boom harusnya akan menjadi tim dengan peringkat pertama di minggu ini. Walau begitu, akhir tembakan demi tembakan karena ingat ada total poin juga nanti akan digabungkan di akhir menjadi bonus league-nya. Jadi tetap setiap poin ini akan sangat berharga. Kita di power plan kali ini melihat ada pergerakan Boom Okta di bagian belakang. Ingin bergerak maju tapi Alter Ego yang mendahului dia justru ditembaki oleh BNW. Betul, dan Gregory juga masih berusaha untuk kill up terlebih dahulu juga di dalam satu buah area kempungan. Walaupun untuk zonanya masih ada kurang lebih 30 detik. Tapi gangguan juga datang dari tim EVOS yang nampaknya juga mengganggu pergerakan dari seorang Gremory dari tim GPBR. Dan dari Okta masih terjebak juga di dalam satu buah area dari Microblue. Healing terakhir juga udah terpakai, tinggal 10 bandage aja, tapi itu dia nampaknya shotgun dari Liwik gak bisa menaklukkan peluru-peluru panas dari tim EVOS. Bahkan backup juga datang di seorang Microblue dari belakang udah mulai menyusul juga dari seorang Red Face. Yap, tapi Microblue terkena zona yang sangat pedas tentunya membuat dia ter-knockdown. Namun ini dia dari tembakan Hades mencoba untuk menumbangkan satu player terakhir dari EVOS. Tapi dia tahu dari Hades pun harus mulai masuk dalam zona. EVOS udah mulai masuk, udah mulai touchdown, ada Alter Ego dekat mereka. Microblue tertumbangkan oleh zona. Alter Ego bergerak juga masuk ke dalam zona. GPBR mau masuk udah Red Face dan BNW. Tentu ini akan membuat tim-tim yang telat masuk sebagaimana GPBR akan menjadi target yang mudah untuk tim-tim lain. Tapi ternyata EVOS terpick off oleh Potato pulang ke lobby di hashtag yang kelima. Top 4 untuk tim Alter Ego, BNW, GPBR dan juga tim RRQ. Dan ini udah nggak ada tim yang komplit, nggak ada tim yang prima. Tapi untuk segi kuantitas player jelas diunggulkan dari tim Alter Ego. Mereka masih punya 3 player, sedangkan dari BNW 2, GPBR dan juga RRQ tinggal 1 player terakhir mereka, dan Hades masih menasepnya juga. Bahkan player terakhir dari tim RRQ juga Voldemort gak bisa bertahan karena dipulangkan juga di posisi yang keempat. Yap, top 3 kali ini Alter Ego, BNW dan GPBR quite anti-climatic ya menurut gue, karena harusnya fight bisa terjadi. Mungkin berikutnya bisa dicepatkan zonanya karena menurut gue membuat zona seperti ini fight akhirnya cukup pasif antara masing-masing tim. AE masih mempunyai posisi, BNW masih ada 2 orang pun juga GPBR dengan 1 orang terakhirnya. BNW tapi hanya 1 aktif karena di belakang melakukan healing. Alter Ego masih mengamati dengan 3 orang. Zona milik mereka juga dan harusnya confirm tiket karena AE. Tapi BNW, Flux akan mulai maju mendekat ke arah pertahanan dari Alter Ego. Dan Alter Ego harusnya udah mulai mendengar di manakah Flux berada. Tapi Flux akan melakukan fight terlebih dahulu dengan Hades di mana 1v1 situation. Tapi Flux take down, di-steal oleh Hades. Tapi tembakan dari Hades ke arah bagian depan. Hades yang pulang terlebih dahulu di hashtag yang ketiga untuk GPBR. Dan BNW hanya bisa 1 orang di bagian luar sana melakukan healing. Dan dari tim Alter Ego dapat Chicken untuk di living kali ini. Yes, betul. Alter Ego kembali lagi mendapatkan Chicken Dinner, dan ini dia untuk Alter Ego, Chicken dari Living game yang terakhir di minggu yang pertama